Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang ibu yang bernama Jess. Dan sekarang dia lagi nanganin anak dia satu-satunya yang lagi ketakutan karena ngeliat sesuatu. Sedangkan di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang kapten kapal yang bernama Greg. Dan gak lama kemudian, Greg ini kedatangan teman SMA-nya yang bernama Sally dan juga suaminya yang bernama Donnie, serta temannya bernama Heather. Yang mana mereka semua ini berencana buat liburan berlayar ke laut pakai kapal si Greg. Kemudian gak lama dari itu, partner si Greg yaitu si Victor datang bersamaan sama si Jess yang ternyata Jess ini juga ikut dalam pelayaran kali ini. Tapi buat kondisinya, entah kenapa si Jess ini lemes, pucat, kayak banyak banget pikiran. Abis semua orang udah pada kumpul, saatnya mereka semua pun berlayar ke laut. Tapi di tempat si Jess, dia yang lagi tidur tiba-tiba kebangun karena mimpi buruk tentang dirinya yang terdampar di sebuah pulau. Sedangkan di atas, Greg yang kepo dengan kondisi si Jess, dia ini nanyain ke si Victor. Dan di sini Victor ngasih tahu kalau ada yang aneh sama si Jess. Karena pas si Victor nanyain di mana anak si Jess ini malah bingung sendiri dan kayak ngehayal kalau anaknya sekarang lagi ada di sekolah. Yang padahal sekarang adalah hari Sabtu, sekolahan libur. Victor, what was that back there at the harbor? Like 20 seconds, and then she said he's at school. She was bringing a little boy along. Yeah. So when I was walking with him, I was school today. Her son goes to a special. Di tengah laut, mereka ini tiba-tiba dibuat bingung karena angin di sana tiba-tiba nggak ada, hilang gitu aja. Yang ngakibatin kapal mereka ini nggak bisa jalan. It's not dropped, it's gone. Dan gak cuman itu, mereka semua pun makin dibuat panik karena ternyata di depan ada awan gelap yang menuju ke arah mereka. Greg yang melihat itu, dia ini langsung datang ke tempat komunikasi ke radioin penjaga pantai, nanyain apakah terjadi sesuatu. Tapi sayangnya, Greg ini malah gak dapat jawaban dan malah nangkep sinyal radio dari kapal lain. Ada seorang wanita yang lagi panik ketakutan bilang, semuanya dibunuh, semuanya sudah mati. Triangle to Coast Guard, over. Pretty quick out here. Looks like an electrical storm, over. Distress caller, we hear you. Make another transmission. What is your position? Kemudian situasi pun makin kacau karena ada badai besar datang. Karena itulah Greg ini langsung nyuruh semua orang buat segera ambil pelampung di bawah. Get below deck. Karena badai besar tadi, sayangnya si Heather ini harus hilang, entah sekarang ada di mana. Sedangkan mereka yang selamat, mereka cuma bisa pasrah kejebak di tengah laut nunggu keajaiban ada yang nolong mereka.
Dan gak lama dari itu, tiba-tiba mereka ini kedatangan kapal besar yang ngebuat semua orang pada lega bahagia, kecuali si Jess yang bingung, takut, dan ngerasa familiar sama kapal itu. Dan di kapal itu ternyata ada satu orang yang lihat ke arah mereka. Pas mereka udah naik ke kapal besar itu, suasana di sana ternyata sepi kayak kapal nggak berpenghuni. Hello? Dan pas si Jess sampai di lorong, dia ini ngerasa kalau dia ini kenal sama koridor ini. Greg yang denger itu, dia ini ngasih tahu kalau kapal model ini banyak gak cuma satu. This is the same ship. Oh, yeah. The Aeolian. That's a pretty shitty punishment. What'd he do? Kemudian pas mereka lagi ngeliat foto tentang kapal Aeolus, tiba-tiba mereka ngedenger ada suara barang yang jatuh. Whoever it was might want to come back for these. Dan ternyata itu adalah gantungan kunci rumah si Jess yang entah gimana caranya tiba-tiba jatuh di sana. Sally yang lihat itu, dia ini malah yakin kalau kunci itu dibawa sama si Heather pas waktu di perahu, dan yakin kalau si Heather ada di sini. Kemudian mereka pun lanjut menjelajahi kapal besar ini sampai ke sebuah tempat makan ruang tengah. Dan di sisi lain, ternyata ada seseorang yang lagi mantau mereka dari kejauhan. Sally! Please. Fuck. Wait! Heather? I didn't see. Karena itulah Victor ini coba buat ngejar orang itu sendirian. Sedangkan si Greg sama si Jess, mereka ini coba nyusul si Victor. Dan malah nemuin hal yang janggal di salah satu kamar di sana. Yang mana di kaca kamar itu ada tulisan Go to Theater. Jess yang takut karena ngeliat tulisan itu pakai darah. Greg ini tetap berpikir positif. Pasti para awak kapal lagi bercandain mereka karena lagi gabut. Karena berbeda pikiran itu, Jess ini mutusin buat balik ke ruang tengah lagi. Sedangkan si Greg ini tetap lanjut nyari keberadaan awak kapal. I'll be in the ballroom. I'm getting off this ship. Jess, fuck. Jess, I'm sorry. Dan di tempat si Sally sama si Downey, mereka ini ngeliat ada bercak darah di lantai. Mereka pun ikutin bercak itu sampai ke tempat teater. Babe, come on. Downey, I can't see any more blood. I don't think she's... Sedangkan si Jess, dia yang baru sampai di ruangan tengah, tiba-tiba kedatangan si Victor dengan badan penuh darah langsung nyerang si Jess tanpa ngomong sepatah kata pun. Untungnya Jess ini masih bisa ngelawan dan dia pun langsung bergas buat ke tempat teater. Pas baru aja sampai, Jess ini ngelihat si Greg yang udah meninggal dan si Sally langsung nyerang si Jess dengan bilang kalau kau sudah menembak si Greg. Yang ngebuat si Jess ini jadi kebingungan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba mereka semua ini langsung diserang oleh seseorang dari atas. Karena serangan itu, Sally sama si Downey ini meninggal juga dan sekarang tinggal menyisakan si Jess seorang yang diburu. Dan ya,
Ternyata orang itu udah nunggu kedatangan si Jess dan langsung coba buat nembak si Jess. Pas si orang bertopeng ini udah ke pojok, sambil ketakutan, orang ini bilang hanya ini cara untuk pulang, bunuh mereka semua. Yang mana itu ngebuat si Jess ini jadi bingung. Di tengah kebingungan itu, Jess ini ngedengar di laut ada suara orang minta tolong yang ternyata dan ya, itu adalah momen saat si Jess dan yang lain ngeliat kapal Aeolus datang. Dan orang yang ada di kapal sebelumnya itu adalah si Jess sendiri. Kalian bingung gak tuh? Jess yang ngeliat itu, dia ini coba ngikutin Jess yang lain dari kejauhan. Di tengah mantaunya, Jess ini gak sengaja jatuhin kunci rumahnya dan bergas langsung kabur. Dan di sini terungkaplah dari mana kunci si Jess ini sebelumnya berasal, yaitu dari si Jess itu sendiri. Pokoknya orang yang selama ini mantau mereka sebelumnya adalah si Jess itu sendiri. Ya pokoknya kalian ikutin dulu aja deh alur ceritanya, nanti pasti paham. Pas si Jess ini lagi di luar, Danny ngeliat ada mayatnya si Downey di laut, dan gak lama dari itu si Victor datang. Karena itulah Jess ini coba buat ngasih tahu si Victor tentang mereka semua bakal mati. Karena ada orang tiruan si Jess, sambil si Jess ini bawa si Victor buat lihat mayatnya si Downey. Tapi ternyata mayat itu tiba-tiba hilang gitu aja, yang ngebuat si Victor jadi kagak percaya sama omongan si Jess. Yang ngebuat si Jess ini terus ngotot jelasin semuanya ke si Victor. Sampailah dan itulah penyebabnya kenapa si Victor ini bisa banyak darah sebelumnya dan langsung nyerang si Jess. Itu karena si Jess yang gak sengaja dorong si Victor. Dengan kondisi kayak gini, keadaan si Jess ini mulai kacau, stres, bingung sama yang terjadi sama dirinya yang sekarang, ngulangin cerita di masa lalu. Sambil kebayang perkataan orang bertopeng sebelumnya yang dilawan si Jess. Jess ini nemuin jaket seorang bertopeng itu beserta senapannya dan juga pelurunya. Pas si Jess ini lagi stres, Jess ini ngeliat kalau banyak kalung foto anaknya yang sama persis ada di bawah. Dan itu semua karena si Jess yang gak sengaja jatuhin kalung itu. Kemudian buat jaga-jaga, Jess ini pergi ke ruang tengah sambil bawa senapan. Dan di sana Jess ini ngeliat ada dirinya yang lain, dan gak lama dari itu si Victor datang. Tapi sayangnya Jess ini gak sanggup buat narik pelatuknya, ngebiarin diri dia yang lain pergi. Sedangkan si Victor, dia ini pada akhirnya mati juga karena kehabisan banyak darah.
Kemudian dari ruang tengah kayak sebelumnya, Jess ini langsung datang ke teater nunggu kejadian penembakan, coba nyelamatin si Sally sama si Downey. Pas mereka udah di tempat yang aman, Jess sambil ngasih senapannya, dia ini sebelum cabut ngasih tahu mereka berdua buat jangan percaya siapapun yang datang, pokoknya yang datang tembak. Tapi pas sampai di tempat si Victor, ternyata si Victor udah nggak ada di tempatnya. Dan gak lama dari itu, Jess ini mendengar suara tembakan dari tempat si Downey yang lagi kedatangan seseorang. I said, who is it? I said. What the fuck happened to you? Long story. Dan ternyata orang bertopeng itu adalah si Jess yang lain. Dan sekarang dia ini coba buat nipu si Downey sama si Sally ngebawa ke suatu tempat. So, what are we? Dan ya, bener aja mereka berdua ini langsung diserang di sana. Tapi si Sally yang masih bisa jalan, dia ini langsung bergas buat pergi sambil dikejar sama si Jess yang asli. Sally? Please help me. She's killing me. Di sini terungkaplah ternyata orang di radio pas di awal film itu adalah suara si Sally yang minta tolong ke si Greg. Kemudian Sally ini lanjut kabur sampai ke atas kapal yang ternyata di sana ya, di sana banyak banget mayat si Sally yang bisa kita simpulkan kejadian kematian si Sally ini udah berulang-ulang kali terjadi. Sedangkan di sisi lain, Jess dengan Jess yang lain ini lagi pada duel. Dan benar aja, abis semua orang mati, cerita pun kembali berulang. Dan Jess yang asli coba buat berhentiin kapalnya, tapi sayangnya itu nggak berhasil. Pas si Jess ini datang ke suatu ruangan, dia ini ketemu sama mayat si Downey. Dan disinilah ternyata si Jess yang nulis go to theater. Kemudian ngebuang mayat si Downey yang sebelumnya ke laut. Abis itu, Jess ini lanjutin rencana dia buat datang ke tempat si Downey sama si Sally yang masih hidup buat nyuruh mereka ini datang ke teater. Jess? Yes, it's just that way. Kemudian pas semua orang udah di teater, Jess ini ternyata berniat buat ngabisin semua orang sesuai arahan orang bertopeng di awal. Dan Jess bakal berperan menjadi orang bertopeng itu. Magically appear out of nowhere. They have skippers. I mean. Di sini kita pun akhirnya diperlihatkan gimana si Greg ini mati. Itu ditembak sama si Jess yang berencana buat ngabisin semua orang. What do we do? We're not part of this boat. We just. I don't want you to see my face. Why? Oh no! Dan sekarang kita masuk ke POV-nya si Jess mode bertopeng ngeburu dirinya sendiri.
Abis si Jess ini nyemplung ke laut, Jess yang udah sadar Danny sekarang udah ada di pinggir pantai, sama percis kayak mimpi si Jess sebelumnya. Kemudian Jess ini bergegas buat pergi dari sana nyari jalan keluar. Sampailah entah gimana Jess ini tiba-tiba ada di rumahnya dan ngelihat anak kesayangannya ada di sana. Serta Jess ini ngelihat diri dia di masa lalu yang ternyata punya sikap yang kacau, kasar ke anaknya. If you just gonna leave him in the fucking garden. Clean it up, shall I? Fucking day off. Karena itulah Jess yang sekarang Danny berencana buat ngabisin si Jess yang dulu yang bersikap kasar ke anak dia. Dan gak lama dari itu, anaknya ini datang. Si Jess langsung nenangin anaknya kalau anaknya ini lagi berhalusinasi. Mommy won't lose her temper anymore. Di tengah jalan, Jess ini gak sengaja nabrak seekor burung dan langsung ngebuang mayat burung itu, yang ternyata banyak mayat yang sama di tempat itu layaknya mayat si Sally. Abis ngeliat itu, Jess ini langsung bergegas buat cabut pergi. Stop screaming. Stop screaming. Dan ya, sayangnya Jess dan anaknya ini ngalamin kecelakaan yang ngebuat anaknya ini tewas. Sedangkan si Jess dia ini masih hidup. Dan gak lama dari itu, Jess ini kedatangan seorang supir taksi yang nawarinnya tumpangan. Di tengah shop itu, Jess ini bilang kalau dia ini pengen dianterin ke pelabuhan. Can I give you a ride? Dan sekarang kita pun masuk ke awal film saat si Jess sama si Victor datang ke kapal si Greg. Where is Greg? Hey. Hi. This is Heather, Sally's friend. You remember? Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba kalau kalian masih ada yang bingung, komen aja di bawah ya. Kita diskusi bareng tentang film ini. Oke? Dan jangan lupa kalian pencet tombol like-nya yang banyak. Makasih semua yang udah nonton dan juga udah klik tombol subrek-nya. See you next video. Bye-bye.